Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selamat datang dalam video tentang dukungan kesehatan mental dan psikososial. Dalam proyek kepemimpinan lokal dalam kesiapsiagaan dan perlindungan bencana atau LLDPP Project. Proyek ini merupakan kerjasama dari Yayasan Plan International Indonesia, ADRA, Muhammadiyah Disaster Management Center, Red R Indonesia, dan Pujiono Center yang didanai oleh European Union Civil Protection and Humanitarian Aid. Nama saya Indria Sastrotomo dan saya akan memandu teman-teman dalam video ini. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama memahami tentang dukungan kesehatan mental dan psikososial khususnya dalam konteks bencana. Apa itu? Mengapa perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya? Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh aktor-aktor kemanusiaan. Di Indonesia banyak sekali bencana yang terjadi. Bencana tersebut menimbulkan dampak pada fungsi hidup masyarakat, mulai dari timbulnya korban jiwa, rusaknya lingkungan, kerusakan harta benda dan materi, hingga memberikan dampak psikologis bagi penyintas. Dalam situasi bencana, masyarakat yang terdampak ada kecenderungan untuk sulit mengatasi apa yang dihadapinya. Paparan peristiwa traumatis, kematian atau perpisahan dengan anggota keluarga, kurangnya layanan dasar, informasi yang kurang akurat, keselamatan dan keamanan, perpindahan, dan sistem dukungan yang lemah dari keluarga maupun komunitas dapat menyebabkan kebingungan dan rasa tidak aman bagi masyarakat terdampak. Dukungan yang diberikan harus dapat memfasilitasi penyintas untuk bangkit kembali dan memiliki resiliensi dan membantu mereka membangun kemampuan mengatasi masalah serupa di masa mendatang. Nah, teman-teman, dukungan inilah yang disebut dengan dukungan psikososial. Menurut panduan IASC Mental Health Psychosocial Support, dukungan kesehatan mental dan psikososial mengacu pada semua jenis dukungan, baik internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk menjaga atau mempromosikan kesejahteraan psikososial dan atau mencegah atau mengatasi gangguan kesehatan mental. Nah, yang perlu diingat, dukungan psikososial bukanlah sebuah terapi psikologis. Dukungan psikososial merupakan sebuah cara untuk membantu masyarakat membangun kembali hubungan, menggunakan kearifan lokal dan sumber daya untuk pemulihan ke depan. Dalam dukungan psikososial, masyarakat menentukan sendiri tujuan yang ingin dicapai agar mereka dapat membantu komunitasnya sendiri. Lalu apa sebenarnya tujuan dari dukungan kesehatan mental dan psikososial? 1. Membantu masyarakat terdampak bencana untuk mengembalikan kehidupan yang stabil dan fungsi yang terintegrasi. 2. Mengembalikan harapan, martabat, kesejahteraan jiwa dan sosial, dan normalitas masyarakat. Pada umumnya dalam sebuah populasi yang terkena bencana, tidak semua orang akan mengalami gangguan kejiwaan akibat dampak dari bencana. Sekitar 50-60% penyintas hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar dan dapat pulih seiring dengan berjalannya waktu. Sekitar 20-25% mengalami gejala stres pasca trauma yang bersifat sementara. Sekitar 10-15% memerlukan dukungan atau intervensi khusus. Sekitar 1-3% akan mengalami gangguan mental yang lebih serius sehingga harus dirujuk ke psikiater. Oleh karena itulah, kunci untuk menyelenggarakan layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial adalah dengan membangun sistem dukungan berlapis yang saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan berbagai kelompok berbeda. Semua lapisan yang diilustrasikan dalam bentuk piramida intervensi ini penting dan seharusnya dilaksanakan pada saat yang bersamaan. Setelah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, tempat tinggal, air bersih, layanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dipenuhi,
dan keselamatan dan keamanan telah kembali. Sebagian besar anak dan orang dewasa akan kembali berfungsi normal tanpa dukungan profesional di level 1. Anak-anak yang kehilangan dukungan dari keluarga dan masyarakat akan membutuhkan dukungan khusus untuk memulihkan faktor pelindung yang biasanya disediakan oleh keluarga dan masyarakat tadi. Lapisan ketiga mewakili dukungan yang juga membutuhkan tindakan yang lebih fokus dari individu, keluarga, atau dari pekerja kemanusiaan yang telah menerima pelatihan dalam pengasuhan khusus. Dalam lapisan ini juga tercakup layanan dukungan psikologis awal, perawatan kesehatan jiwa dasar oleh relawan sosial, dan kegiatan psikososial terstruktur dengan anak-anak atau orang tua. Lapisan teratas piramida adalah sebagian kecil populasi yang membutuhkan dukungan lanjutan karena tidak dapat menanggung penderitaan mereka dan memiliki kesulitan besar dalam menjalankan fungsi dasar sehari-hari walaupun telah mendapatkan berbagai bentuk dukungan seperti yang telah diuraikan di atas. Nah, setelah seseorang mengalami bencana, krisis, dan keadaan darurat, dukungan psikologis awal merupakan tindakan pertama yang dilakukan dalam durasi singkat untuk membantu keadaan pada saat itu. Menurut SPIR 2011 dan IASC 2007, dukungan psikososial awal atau DPA menggambarkan respons manusiawi dan suportif terhadap sesama manusia yang menderita dan yang mungkin membutuhkan dukungan. Pada prinsipnya, dukungan psikologis awal adalah memberikan perawatan dan dukungan praktis yang tidak mengganggu, menilai kebutuhan dan masalah, membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dasar, misalnya makanan dan air, informasi. Mendengarkan orang tetapi tidak menekan mereka untuk berbicara. Menghibur orang dan membantu mereka merasa tenang. Membantu orang terhubung dengan informasi, layanan, dan dukungan sosial. Melindungi orang dari bahaya lebih lanjut. Nah, ada juga beberapa hal yang bukan dukungan psikologis awal, yakni bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para profesional, bukan konseling profesional, bukan tanya jawab psikologis, karena dukungan psikologis awal tidak harus melibatkan diskusi rinci tentang peristiwa yang menyebabkan kesusahan. Tidak meminta seseorang untuk menganalisis apa yang terjadi pada mereka. Meskipun dukungan psikologis awal melibatkan kesediaan untuk mendengarkan cerita orang, ini bukan tentang menekan orang untuk memberitahu Anda perasaan dan reaksi mereka terhadap suatu peristiwa. Dalam situasi tertentu ada juga loh orang yang membutuhkan dukungan lebih lanjut daripada dukungan psikologis awal saja. Ketahui batasan Anda dan dapatkan bantuan dari orang lain, seperti tenaga medis jika tersedia, kolega Anda atau orang lain di daerah itu, otoritas setempat, atau tokoh masyarakat dan tokoh agama. Orang-orang yang membutuhkan lebih banyak dukungan tingkat lanjut yakni orang dengan cedera serius yang mengancam jiwa yang membutuhkan perawatan darurat medis. Orang-orang yang sangat kesal sehingga mereka tidak bisa merawat diri mereka sendiri atau anak-anak mereka. Orang yang mungkin melukai dirinya sendiri. Orang yang mungkin melukai orang lain. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah melakukan dukungan psikologis awal? Melihat kondisi keselamatan dan keamanan penyintas. Penyintas yang memerlukan perhatian khusus harus diprioritaskan. Mendengarkan perasaan, pendapat, dan apa yang diinginkan oleh penyintas. Menghubungkan, bantu dengan langkah lebih lanjut agar penyintas mendapat pertolongan yang dibutuhkannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sekarang mari kita review apa yang sudah kita pelajari sedari tadi ya. Jadi kita sekarang sudah mengetahui 1. Situasi bencana dapat menimbulkan berbagai potensi gangguan mental dan psikososial akibat dari
paparan peristiwa traumatis, kehilangan anggota keluarga, kurang rasa aman, dan lain sebagainya. 2. Apa itu dukungan kesehatan mental dan psikososial dan tujuannya? 3. Piramida intervensi layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial. 4. Apa itu dukungan psikologis awal dan langkah-langkah melakukannya? Sekarang mari kita lanjutkan dengan membahas bagaimana kode etik ketika memberikan layanan dukungan psikososial. Penerapan prinsip-prinsip etika pada dukungan kesehatan mental dan psikososial diperlukan untuk menghindari praktek yang berpotensi beresiko atau buruk dan menjaga keamanan dari masyarakat. Ada 6 prinsip inti yang harus dipegang oleh aktor kemanusiaan ketika memberikan layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial. Kebutuhan, kepentingan terbaik, dan sumber daya dari masyarakat terdampak harus menjadi pertimbangan utama ketika merencanakan dan melaksanakan intervensi. Harus diperhatikan bahwa semua yang terlibat dalam aspek apapun dari dukungan kesehatan mental dan psikososial mengetahui larangan etis terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual, aktivitas seksual dengan peserta program, atau hubungan ganda yang berpotensi eksploitatif. Kerahasiaan harus dijaga. Ini termasuk memberikan layanan sedemikian rupa sehingga kelompok rentan dapat menerima layanan tanpa secara khusus diidentifikasi dengan kerentanan mereka. Semua bentuk diskriminasi ras, seksual, bahasa, atau agama harus dihindari saat memberikan layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial. Dukungan harus diberikan kepada semua orang dalam komunitas tanpa meninggalkan siapapun, termasuk masyarakat adat, migran, minoritas, penyandang disabilitas, terlepas dari orientasi atau identitas gender orang tersebut. Pemberi layanan harus memiliki kapasitas untuk menghormati budaya dan nilai-nilai lokal dan menyesuaikan keterampilan mereka dengan kondisi lokal. Efek negatif yang berpotensi dari program harus didiskusikan dengan masyarakat sejak dini dan dipantau untuk mengatasinya. Intinya, dalam memberikan layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial, aktor-aktor kemanusiaan perlu memperhatikan hal-hal tersebut agar layanan yang diberikan tidak menimbulkan bahaya yang berkelanjutan. Upaya-upaya pemberian layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial ini tentu memerlukan suatu sinergi di antara beberapa pihak. Seperti prinsip dukungan psikologis awal, melihat, mendengarkan, dan menghubungkan, akan menjadi efektif ketika ada koordinasi dari berbagai pihak yang relevan. Salah satu mekanisme koordinasi yang ada di Indonesia adalah klaster penanggulangan bencana yang terdiri dari klaster pendidikan, kesehatan, pencarian dan penyelamatan, logistik dan peralatan, pengungsian dan perlindungan, sarana dan prasarana, ekonomi, serta pemulihan dini. Ketika berbicara tentang dukungan kesehatan mental dan psikososial, mekanisme koordinasinya ada di klaster pengungsian dan perlindungan. Di dalamnya terdapat subklaster dukungan psikososial. Subklaster ini bertugas memastikan tersedianya layanan dan aktivitas dukungan psikososial secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, termasuk memastikan tersedianya alur layanan dukungan psikososial untuk kasus tertentu yang membutuhkan intervensi khusus dan tenaga profesional atau spesialis tertentu dengan cara membangun jejaring kerja di wilayah atau lokasi tertentu. Tidak lupa, ketika melakukan layanan dukungan psikososial perlu monitoring dan evaluasi program. Setiap program, proyek, dan kegiatan dukungan kesehatan mental dan psikososial memerlukan kerangka acuan monitoring dan evaluasi yang berbeda dan unik
yang relevan dan cocok dengan desain program tersebut. Namun, tentu saja tujuannya adalah mengurangi penderitaan dari penyintas dan meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita lihat sekali lagi ya apa yang barusan kita pelajari. Kita sudah mengetahui, 1. Kode etik dalam memberikan layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial. 2. Subklaster dukungan kesehatan mental dan psikososial sebagai suatu wadah untuk mensinergikan upaya-upaya pemberian layanan dari berbagai aktor kemanusiaan. 3. Pentingnya monitoring dan evaluasi untuk program-program layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial. Nah, itu tadi rangkaian pembelajaran mengenai dukungan kesehatan mental dan psikososial dalam situasi bencana. Dari pembelajaran tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam situasi bencana tidak hanya berdampak merugikan secara fisik atau materi, namun juga pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial dari seseorang. Oleh karena itu, diperlukan upaya tersinergi dan wadah koordinasi dari aktor kemanusiaan di setiap daerah agar layanan dukungan psikososial yang diberikan bisa efektif dan tidak menimbulkan bahaya lanjutan. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa mengakses video-video pembelajaran lain yang berkaitan dengan proyek Kepemimpinan Lokal dalam Kesiapsiagaan dan Perlindungan Bencana atau LLDPP Project.